Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada. Tentunya happy weekend ya teman-teman. Gimana tradingannya di minggu kemarin? Tentunya saya doakan semoga senantiasa dilancarkan selalu, dimudahkan selalu dalam segala urusannya dan aktivitasnya, dan terutama tentunya di dalam tradingnya ya guys, amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, tentunya hari Sabtu ya, weekend gitu kan, market tutup juga. Kita akan bahas analisa XAU USD buat minggu depan ya, hari Senin tanggal 24 berarti ya, tanggal 24 Februari 2025. Oke, seperti biasa tentunya bukan hanya analisa saja gitu kan yang saya akan bagikan. Tentunya insya Allah ada beberapa materi juga ya tentunya yang bisa teman-teman mungkin manfaatkan juga buat referensi bahan-bahan pembelajaran buat teman-teman masing-masing gitu guys. Oke, langsung aja ya. Seperti biasa tentunya sebelum kita ke chartnya ya, ke grafiknya atau ke teknikalnya, kita lihat dulu analisis atau kalender ekonomi apa saja yang akan rilis di minggu depan ya. Coba kita cek guys, seperti biasa. Tentunya kita akan cek di Forex Factory ya. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang kesulitan untuk membuka Forex Factory ya, kalau misalkan versi PC, teman-teman di Google-nya itu ini sedikit edukasi ya. Ini sedikit edukasi mungkin buat teman-teman yang belum tahu kayak gitu kan. Di sini kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mengakses Forex Factory ini kayak gitu kan ya, teman-teman tinggal lari ke settingan gitu ya. Lari ke settingan. Lalu ada di sini ke mana, sistem. Privacy and security, privacy and security di sini teman-teman ya. Lalu ada security. Nah, lalu teman-teman scroll ke bawah, lalu di sini ada select DNS providernya. Lalu teman-teman ubah ke Google Public DNS ya. Nah, biasanya ada yang ini gitu ya. Lalu kalau misalnya settingan defaultnya tuh yang ini kalau nggak salah tuh. Nah, teman-teman tinggal pilih yang Google Public DNS kayak gitu teman-teman. Oke, nah itu sedikit tips mungkin ya kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mengakses Forex Factory-nya gitu kan, harus pakai VPN gitu kan ya. Nah, teman-teman tidak perlu harus pakai VPN juga bisa kita akses kayak gitu dengan cara kita ubah settingan DNS-nya tadi gitu kan di Google Chrome teman-teman masing-masing. Oke guys, di sini tanggal 22 ya. Wow, ada news juga ya. Ada Presiden Trump speak seperti biasa. Ini presiden ini Trump ini selalu banyak pidato ya akhir-akhir ini kayak gitu kan, yang memang bisa menjadi cemas gitu kan ya, menjadi takutnya gitu kan, khawatir terjadi pergerakan-pergerakan besar yang memang menjadi sentimen kayak gitu kan ketika Presiden Trump speak itu ya, dia memberikan statement-statement yang bisa menggerakkan market kayak gitu teman-teman ya. Di sini ada lagi nih kayak gitu kan, minggu kemarin juga mungkin ya kalau misalnya teman-teman ikut atau nonton bukan live ya, analisa minggu kemarin kayak gitu kan ya, di video minggu kemarin itu kan ada juga, cuman tapi tentunya dampaknya memang nggak ada ya gitu kan ya, nggak terlalu besar atau nggak bikin gap kayak gitu kan, seperti itu. Cuman tentunya ya inilah teman-teman ya, makanya kalau saya sering biasanya bilang kalau misalkan menjelang weekend gitu ya, menjelang weekend itu teman-teman sebisa mungkin harus clear posisi kayak gitu, karena yang ditakutin, yang dikhawatirkan tentunya ada terjadi pergerakan gap gitu kan ya nanti di pas open marketnya kayak gitu kan, karena sebenarnya ya market juga berjalan ya gitu kan, market berjalan meskipun tutup kayak gitu kan, meskipun tutup. Nah, yang dikhawatirkan tentunya terjadi gap gitu kan ya, terjadi lonjakan harga ketika open market kayak gitu teman-teman ya. Makanya sebisa mungkin untuk menjelang weekend gitu ya, menjelang weekend itu clear posisi guys gitu guys ya, agar kita weekendnya have fun kayak gitu kan, nggak memikirkan terus gitu kan, aduh ini aku nih masih ada floating gitu kan dan lain sebagainya. Nah gitu teman-teman ya. Oke, ini mungkin untuk hari ini ada Presiden Trump speak ya. Saran saya sih mungkin nggak akan terlalu besar ya untuk dampaknya nanti ke market kayak gitu kan buat hari Seninnya kayak gitu. Nah, mungkin kita akan langsung aja nanti hari Seninnya Jepang ya, Jepang ada bank holiday dan US-nya mungkin nggak kayak gitu kan. Coba kita tampilkan semuanya aja ya. Kita tampilkan semuanya aja guys. Oke. Ya, Jepang nanti akan libur hari Seninnya.
Lalu, oh ini nih, hari Senin seperti biasa ya. Hari Senin emang seperti biasa kalau misalkan untuk USD itu jarang banget ada news high impact di hari Seninnya tuh, kayak gitu guys. Dan buat minggu nanti pun ya, buat minggu depan pun di tanggal 24 kayak gitu kan. Itu nggak ada news ya, nggak ada news juga teman-teman. Jadi it's okay, mungkin kita lebih ke teknikalnya, fokus ke teknikalnya untuk nanti hari Senin guys. Gitu. Lalu hari Selasanya nih tanggal 25-nya. Nah, ini yang menjadi sorotan penting guys. Ada CB Consumer Confidence kayak gitu ya. Yang dimana ini menjadi tingkat kepercayaan konsumen guys. Kayak gitu. Yang dimana kalau misalkan nanti angkanya aktualnya lebih besar daripada forecast, itu bagus untuk mata uang. Artinya USD-nya dapat berpotensi menguat. Kayak gitu guys ya. Cuman mungkin untuk analisisnya panjang kayak gitu kan ya untuk pembahasannya. Jadi mungkin saya akan update-nya mungkin nanti pas hari Seninnya aja ya, karena ini nanti malam kayak gitu kan. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, kita setiap harinya juga ada update ya di YouTube kayak gitu kan, ada live streaming kayak gitu kan ya di setiap pagi jam 9:30 pagi. Nah, buat teman-teman yang mau menyaksikan boleh ya bisa chat nomor WhatsApp saya teman-teman. Kayak gitu. Nah, itu tuh ada nomor WhatsApp-nya baru muncul ya. Nomor WhatsApp-nya baru muncul tuh. Nomor WhatsApp-nya baru muncul. Nah, nanti teman-teman saya invite ke grup WhatsApp kayak gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang belum join ke grup WhatsApp-nya kayak gitu kan. Atau ya tentunya ya yang paling diutamakan tentunya grup official member private VIP kelasnya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya langsung join ke grup official member private VIP kelasnya kayak gitu kan. Boleh langsung chat nomor WhatsApp saya ya, tuh yang ada di bawah teman-teman. Oke. Nah, itu mungkin ya, ada CB Consumer Confidence, lalu ada hari Selasa, Rabunya ya. Hari Rabunya, wow, G20 ya. G20 meetings ini cuman medium impact ya, di sininya medium impact. Tapi kita harus perhatikan juga guys, ada jadwal G20 meetings ya. Luar biasa. Lalu untuk tanggal 27-nya ada prelim GDP. Oh, ini nih yang besar guys. Ini besar nih, ada prelim GDP guys. Kuartal per kuartal, berarti rilis data GDP ya. Gitu kan, rilis data gross domestic product tanggal 27 Februari dan unemployment claim seperti biasa ya, hari Kamis ada unemployment claim atau klaim pengangguran awal. Kayak gitu. Dan ditambah ada G20 meeting lagi. Dan lalu hari Jumatnya ada Core PCE ya, Core PCE Price Index, ini juga cukup penting. Oke, cukup lumayan berarti ya. Cukup lumayan banyak juga untuk data-data yang akan rilis di minggu depan ya. Data-data yang akan rilis di minggu depan ya gitu kan. Jadi tentunya kita harus perhatikan juga ya teman-teman dari aspek fundamentalnya gitu kan. Kita jangan terlalu berfokus juga terhadap teknikalnya saja kayak gitu guys ya. Gitu guys pesan pentingnya. Oke, langsung aja kita ke teknikalnya teman-teman ya. Seperti biasa tentunya kita akan analisakan di XAU USD dulu ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau request analisa di pair yang lain, mungkin boleh langsung chat nomor WhatsApp saya aja ya. Gitu teman-teman ya. Oke guys, di sini XAU USD ya teman-teman. Seperti biasa tentunya kita akan lihat dulu ke mingguan ya. Time frame mingguan, time frame weekly-nya. Wow, di sini time frame weekly-nya cukup lumayan masih bullish banget kayak gitu kan ya, masih cukup sangat bullish banget. Tapi di sini ada catatan nih, dia gak berhasil tembus ya. Ini gak berhasil tembus previous weekly high-nya. Tuh, dia hanya cuma shadow guys. Dia hanya cuma shadow nih. Nah, artinya mungkin sudah mulai melemah gitu ya, bisa dikatakan guys. Mungkin ada potensi gold ini sudah mulai melemah nih untuk terjadi kenaikannya. Jadi harus ada penurunan terlebih dahulu nih. Kita lihat nih candle weekly-nya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 guys. 8 candle. Berarti 8 minggu ke belakang ini bullish semua guys ya. Lihat candlenya hijau semua guys. Kayak gitu. Ini weekly-nya ya. Di sini previous weekly low-nya dia nggak berhasil tembus. Ini nih ada yang menjadi sorotan utama juga nih teman-teman. Kita tandain ya, di sini ada FVG harga yang bisa dikejar, berpotensi bisa dikejar nih teman-teman. Ya, jangan salah guys. Berpotensi bisa dikejar nih teman-teman. Ada FVG ya di weekly-nya. Fair value gap kayak gitu.
Apakah gold bisa ngejar ke sini guys? Tidak menutup kemungkinan guys ya, tidak menutup kemungkinan nih minggu besok ya, minggu besok kita ya, minggu depan ada potensi harga bisa terjadi ke sini nih guys. Dan kemungkinannya mungkin bisa naik lagi gitu kan ya, secara tren atau secara struktur market memang masih bullish kayak gitu kan ya. Secara tren atau secara market struktur memang masih bullish. Nah, ini guys di weekly-nya ada FVG ya. Kita lihat nih sebelumnya FVG-nya udah keambil semua. FVG-nya udah keambil. Nah, gitu guys. Ini nih dia ninggalin FVG guys di bawah guys untuk weekly-nya. Oke, itu mungkin sedikit kita review untuk weekly-nya ya. Kalau secara structure market memang masih bullish banget ya, jelas banget masih bullish banget. Kalau misalnya untuk weekly mah nggak usah ditanya kayak gitu kan ya. Nah, kita ke time frame daily nih teman-teman ya. Kita ke time frame daily untuk structure market time frame daily mulai dari sini nih. Break of structure terakhirnya tuh di sini teman-teman ya. Break of structure validnya tuh di sini. Kita taruhin marking break of structure. Lalu kenapa di sini jadi break of structure valid? Karena harga sebelumnya dia sudah ngambil inducementnya di sini teman-teman. Kita marking juga di sini inducementnya. Oke, sip ya. Nah, kita lihat nih, maksud dari inducement itu apa sih teman-teman? Mungkin masih banyak juga ya yang nanya kepada saya kayak gitu kan, inducement itu gimana bang? Inducement itu gimana bang? Nih teman-teman perhatikan, mulai dari sini harga kita lihat ya, dia ada pullback. Nah, turun ya, naik lagi, pullback lagi turun, lalu naik lagi. Ya, harga apa dia naik gitu kan, melewati high di sini kayak gitu kan. Lalu harga turun. Nah, turunnya ini gitu ya, turunnya ini dia ngambil inducement kayak gitu. Inilah disebut sebagai inducement kayak gitu. Nah, lalu harga dinaikin lagi guys. Harga naik lagi dan harga berhasil tembus high valid di sini. Kenapa di sini disebut sebagai high valid? Karena harga sudah melewati inducement, sudah ngambil inducementnya kayak gitu. Artinya di sini jadi high valid kayak gitu, dan harga tembus high valid ini otomatis di sini jadi low validnya teman-teman. Kayak gitu. Di sinilah menjadi low validnya secara structure D1 tentunya ya, time frame D1 daily-nya, weekly apa namanya tuh low validnya tuh di sini. Jauh banget ya, di 2500-an guys. Luar biasa banget ini guys untuk gold. Nah, kita apa bisa nandain atau fungsi untuk nandain high valid dan low validnya itu fungsinya untuk apa gitu kan. Yang pertama tentunya banyak banget gitu ya, teman-teman bisa menandain structure marketnya seperti apa yang validnya. Lalu kita juga tahu kunci support dan resistennya seperti apa kayak gitu kan ya. Dan fungsi yang lainnya tentunya kita bisa gunakan untuk acuan penarikan Fibonacci guys kayak gitu ya. Jadi teman-teman untuk penarikan Fibonacci itu nggak ngasal juga ya, kita harus tahu juga, kita harus paham juga structure marketnya, mana high valid mana low valid kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini ya teman-teman, nggak dalam artian untuk harga di sini dia tertahan di sini gitu kan ya, itu bukan tanpa alasan teman-teman ya. Ada dari teknikalnya pun kita tarik Fibonacci dari high di sini ke low-nya di sini. Ya teman-teman perhatikan, saya ulangi lagi, dari high di sini ke low di sini. Nah nanti dapat teman-teman untuk level Fibonacci external retracement ya. Level pertamanya yaitu di 161.8 kayak gitu. Nah external retracement itu level di atas angka 100 kayak gitu ya, di atas angka 100. Jadi ada 161.8, nextnya tuh juga ada 261.8. Nah gitu teman-teman ya. Nah di sini harga itu dia sudah hit ya. Sudah nyentuh ke 161.8 Fibonacci external retracement structure marketnya di time frame D1. Aduh ini ada iklan guys, sorry guys. Ini nih yang saya takutin tuh kalau misalkan pakai backsound ya, takut kena copyright guys. Jadi ya udah deh kita ilangin aja ya, kita kita ilangin ya backsoundnya ya. Oke, kita fokus lagi nih ke pembahasannya. Nah guys di sini guys ya, harga untuk di structure market D1 dia udah mentok nih harusnya ya. Kalau misalnya harga dia 161.8 ini nggak ditembus-tembusin terus kayak gitu kan, ada potensi guys untuk gold di sini bisa terjadi penurunan. Nah bahkan tadi pun ya, kalau misalnya kita marking di time frame weekly-nya tadi itu kan, ini FVG-nya yang weekly tadi di sini. Nah harga tidak untuk kemungkinan guys bisa nyampe sini guys, lumayan kan, jauh banget dari 2936 sampai ke 2836. Wow, ada 100 poin berarti guys ya. Betul nggak sih guys? 100 poin guys, 100 poin kan, betul kan ya. 29 ke 28 ya 100 poin guys. Luar biasa banget teman-teman ya. Dan bahkan ya di sini pun ya, di daily pun ini masih jelas banget harga dia bikin kompresi. Artinya ini menjadi liquidity teman-teman. Tidak menutup kemungkinan nih untuk gold yang memang bisa mengejar ke bawah guys. Kayak gitu.
Nah, gitu teman-teman ya. Itu untuk di time frame di satunya secara structure market, inducement di sini, break of structure di sini, low value di sini, kayak gitu kan ya. Dan kita dapat angka Fibonacci accelerated retracement 161.8 kayak gitu. Jadi harga tertahan di 161.8-nya. Kalau misalnya nanti ditembus ya, who knows ya, bisa saja terjadi kan penembusan level 161.8-nya. Tidak menutup kemungkinan juga guys. Harga malah bikin boom naik lagi kayak gitu kan ya. Tidak menutup kemungkinan guys. Kayak gitu guys ya. Nah, karena kita tradingnya harian, intraday kayak gitu kan, jadi kita perhatikan juga di time frame kecilnya nih. Nah, nih kita langsung aja ke time frame H4 ya. H4 kita mundur ke time frame kecilnya. Nah, kalau misalnya time frame H4 ya, teman-teman. Kalau misalkan dari skala time frame H4, di sini juga di H4 dia ada structure market juga ya. Ini inducement, harga berhasil ngelewatin inducement, harga berusaha ngambil inducementnya. Jadi ada structure market di dalam structure market. Nah, teman-teman juga harus pahami ada yang namanya external structure dan internal structure. External structure tentunya structure yang besar. Internal itu berarti structure yang time frame kecil kayak gitu atau skala kecil. Nah, gitu guys ya. Ini inducementnya, lalu harga tembus high valid, dia berarti valid di sini break of structure guys. Kayak gitu. Ini valid break of structure di sini. Nah, terus ini iya oke. Di sini apakah dia valid breakups? Ini inducement, apakah bisa terjadi inducement? Bisa aja ya. Ini dia jadi inducement bisa juga teman-teman. Kalau misalnya time frame H1 mungkin ya, bisa aja dia jadi inducement. Dan di sini juga dia break of structure lagi gitu ya. Artinya memang structure H4-nya juga di sini masih menunjukkan bullish ya. Bullish market structure teman-teman. Kayak gitu. Harga kemarin dia nggak mau berhasil nembusin 2918 ya, nggak mau ya dia nembusin 2918 nih guys. Nah, di 2918 ini kalau misalnya kita perhatikan ya teman-teman di time frame kecilnya, kita mundur lagi nih ke time frame H1 ya. Kita mundur lagi ke time frame H1-nya, teman-teman perhatikan. Di sini harga atau structure market di H1 ini inducement ya, udah valid inducementnya di sini. Kita marking. Lalu harga tembus high valid di sini, ini jadi break of structure, artinya low validnya di sini. Nah, low validnya yang ini teman-teman itu menjadi key level ya, kunci gitu kan. Kalau misalkan tembus 2918 structure market berarti di H1 ini sudah berubah kayak gitu. Tapi selama 2918 ini belum berhasil ditembus kayak gitu kan ya, malah nanti dinaikin lagi gitu kan ya. Dan tembus high validnya di sini. Tembus high validnya di sini. Udah, dia berarti break of structure lagi gitu kan ya. Dengan setup dengan setup bisa ngejar ke atas lagi guys, kayak gitu. Setupnya seperti ini. Tembus, pullback ke bawah dikit, naik lagi dikit, terus ke bawah. Nah, nanti kita bisa tangkap ya untuk ngambil momen buy-nya gitu kan ya. Dan nanti pindah ya teman-teman. Kalau misalkan nanti harga berhasil tembus high validnya ini 2954 ya. Harga berhasil tembus 2954, artinya low validnya jadi pindah teman-teman. Jadi ke sini kayak gitu ya. Nah, low validnya jadi pindah jadi ke sini teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, untuk penarikan Fibonacci-nya tentunya dari low di sini ke high. Nah, ini misalkan harga, kita asumsikan aja harga sudah ini gitu kan ya, sudah peak resisten di sini gitu kan ya. Nah, nanti dapat optimal trade entry-nya untuk kita ambil untuk nyari momen buy-nya di sini. Kayak gitu. Nah, gitu guys. Nah, contohnya seperti ini guys, bentar. Ini saya lanjutin lagi ya. Nah, ini nanti ketika harga udah turun seperti ini kita ngambil posisi buy-nya di sini guys. Boom. Nah, gitu guys. Gitu ya. Nah, ya ini ada yang udah pernah terjadi juga ya sebelumnya gitu guys. Ada yang udah pernah terjadi sebelumnya dan alhamdulillah ya kemarin juga kita dapat buy-nya. Kita juga dapat buy-nya tuh. Dan sell-nya juga dapat ya, yang pas di webinar kemarin tuh teman-teman mungkin ada yang ikut webinarnya ya. Nah, ini teman-teman ya, contohnya tuh. Misalkan harga dari sini nih teman-teman ya belum terjadi. Harga di sini belum terjadi. Nah, sampai sini misalkan ya. Nah, harga baru turun sampai sini nih, harga baru turun sampai sini misalkan gitu guys ya, harga baru turun sampai sini kan kita udah punya di sini dia break of structure valid ya, break of structure valid di sini, lalu inducementnya di sini. Oke, artinya inducement coba kita marking juga inducement, artinya low validnya di sini dan high validnya sudah terbentuk di sini teman-teman ya, high validnya sudah terbentuk di sini. Nah, kita tarik Fibonacci dari low ke high untuk nyari momen buy-nya. Nah, nanti dapat optimal trade entry teman-teman ya, seperti biasa. Nanti dapat optimal trade entry di sini, kayak gitu guys. Nah, ini guys,
Yang saya maksud optimal trade entry itu seperti ini, kayak gitu. Optimal trade entry OTE gitu. Nah, kita hilangin ini. Nah, kan harga masuk optimal trade entry gitu ya. Terus kalau misalnya untuk POI-nya, tentunya dari optimal trade entry ada POI lagi kan. Nah, teman-teman bisa gunakan juga misalkan elemen lain, misalkan ada di sini ada FVG nih, pas banget gitu kan ya, ada FVG di sini. Berarti kuat banget nih FVG di sini. Lalu break of structure-nya juga di sini. Sorry, bukan break of structure, ini order block ya. Sorry, gue jadi ke break of structure sih. Nah, ini order block, udah mau optimal trade entry dari Fibonacci, FVG dan order block. Cakep banget ini. Buy langsung di sini saya ngambil 2933 ya. Jadi yang masih ingat 2933 saya buy, lalu untuk buy keduanya di 2926. Alhamdulillah dua-duanya running guys, alhamdulillah profit dua-duanya. Nah, gitu teman-teman ya. Ini setup SMC itu seperti ini kurang lebih guys. Gitu guys. Nah, lalu untuk sekarang gimana ya? Tadi ya, kalau misalnya untuk sekarang tentunya structure marketnya memang masih seperti ini guys ya. Structure marketnya ini masih berlaku kayak gitu kan, yang dimana break of structure terakhirnya di sini, lalu inducementnya di sini. Kita ini udah beres ya. Kalau misalnya ini kan udah beres nih, jadi kita hilangin aja karena biar nggak terlalu banyak juga ya, biar nggak terlalu pusing juga teman-teman. Kayak gitu kan. Di sini nih yang menjadi kunci ya. Antara dua ini teman-teman, antara dua ini. Kalau misalkan 2954 tembus, udah harga bisa berpotensi terjadi melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, cuman tentunya kalau misalnya untuk kita manfaatin buy-nya ya, harus tunggu tembus ini, lalu nanti kita tarik Fibonacci optimal trade entry seperti yang tadi. Nah, baru nanti kita bisa ambil buy mungkin di kisaran kurang lebih di sini. Nah, gitu guys. Nah, kalau misalnya nanti tembus 2918, malah tembus 2918, udah guys, nanti kita cari momen buat sell-nya juga sama kayak gitu, nyari momen buat sell-nya juga. Nah, gitu guys ya. Jadi tunggu harga, jangan langsung tembus langsung kita sell juga, jangan ya teman-teman. Jadi kita tunggu harganya pullback dulu ke atas gitu kan ya, agar kita dapat juga di best price-nya untuk entry sell-nya gitu guys. Nah, apakah nanti di sini pun gitu kan ya, karena kan structure market di time frame di DH4-nya gitu ya. Ini kan internal ya, ini kan internal. Betul banget, ini internal guys, kayak gitu. Saya setuju banget. Nah, dari eksternalnya kan di H4 tadi break of structure-nya di sini nih. Bener nggak teman-teman? Break of structure-nya di sini. Setuju nggak? Setuju teman-teman. Ini juga sama ya. Harga itu dia ada structure market lagi. Di sini break of structure-nya untuk external structure-nya. Lalu inducement-nya di mana Bang? Inducement-nya bisa diambil di sini atau di sini juga udah inducement nih. Kayak gitu. Ini inducement guys. Ini inducement kayak gitu. Nah, ini ya liquidity tuh yang kayak gini teman-teman tuh. Ini liquidity keambil semua kan. Nah, keambil semua, harga naik lagi. Oh iya, ini yang minggu kemarin kan? Ini yang minggu kemarin nih teman-teman. Ada yang masih ingat gak tuh? Kan saya marking di sini kan tuh guys. Ada yang masih ingat gak kemarin tuh? Zona buy yang saya marking tuh 2885 ya sampai 2880. Alhamdulillah teman-teman dapat ya. Kayak gitu kan. Cuman yang jadi gak nge-expect-nya ya. Nah, pas ini teman-teman ya. Saya kena stop loss juga nih pas saya ngambil zona sell-nya di sini gitu kan. Cuman running berapa poin doang gitu kan. Cuman running berapa poin doang di sini, harga malah gagal. Invalid. Nah, ini guys, kemarin saya tuh gagal sell di sini tuh ya karena nggak nunggu konfirmasi entry gitu ya, langsung di entry aja dengan harapan memang dia turun kayak gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Itu kan harganya malah naik kayak gitu guys. Ya, makanya teman-teman juga bisa pilih juga ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin agresif entry ya, resikonya seperti ini kayak gitu kan ya. Nggak nunggu konfirmasi entry itu ya bisa terjadi seperti ini guys, gagal, invalid kayak gitu kan ya. Sell-nya tuh di sini karena tembus breaker blocknya ini tembus kayak gitu. Breaker blocknya ini tembus ya, yang di minggu kemarin tuh saya marking tuh guys, breaker blocknya tembus, lalu FVG-nya juga di sini tembus. Tapi ada harga pernah di respect dulu ya gitu guys. Harga tuh pernah di respect dulu, di harga tuh dia diam di sini gitu kan ya. Harga tuh diam dulu di sini. Bentar, mana FVG gitu ya, lalu di sini breaker ya. Breaker block kayak gitu tuh guys ya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan ICT-nya di sini itu masuk ke setup AMD ya, akumulasi manipulasi distribusi guys. Nah, ketika sesi Asia-nya ini saya masih ingat banget hari Selasanya ya. Masih ingat banget hari Selasanya tuh di sesi Asia-nya tuh dia langsung naik gitu kan ya. Nah, sesi London-nya dia sideways, lalu boom, harga naik guys.
Jadi kalau misalkan sesi Asia-nya dia sudah melakukan ekspansi, nah lalu sesi London-nya itu dapat berpotensi terjadinya akumulasi. Nah nanti sesi New York-nya dia lanjut mendistribusikan atau melanjutkan tren atau ekspansi yang terjadi di sesi Asia kayak gitu, dan bener guys, dia langsung naik lagi kayak gitu guys ya. Kecuali kalau misalkan sesi Asia-nya dia sideways kayak gitu ya, sesi Asia-nya sideways. Nah kalau misalkan sesi Asia-nya sideways, sesi London-nya itu bisa melakukan manipulasi kayak gitu. Nah sesi US-nya mendistribusikan kayak gitu guys. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau belajar lebih lanjut lagi, boleh langsung chat nomor WhatsApp saya guys ya, karena pasti bakalan panjang guys kalau misalkan kita bahas di video ini kayak gitu. Cuman mungkin insya Allah buat kedepannya saya akan bahas materi-materinya guys. Belum sempet terus guys, belum sempet terus waktunya guys. Apakah ini tren lainnya masih berlaku? Masih ya teman-teman, jangan salah guys, ini tren lainnya masih berlaku nih guys kayak gitu. Ini tren lainnya masih berlaku nih. Oh ini udah 1, 2, 3 ini udah ya gitu guys, berarti ini udah kita kurang masuk nih. Oke guys, ini inducement. Nah lalu kalau misalkan nanti harganya malah turun gitu ya, misalkan mau nangkap buy-nya dulu di mana gitu kan ya, bisa teman-teman, kita tarik Fibonacci lagi dari low di sini. Ini udah jadi low valid karena dia udah tembus high valid di sini. Nah kita tarik Fibonacci dari low ke high, nanti teman-teman dapat optimal trade entry di sini guys. Pas banget ya optimal trade entry-nya di apa namanya tuh, ini tuh base ya. Jadi ini cukup lumayan kuat juga nih buat kita jadikan sebagai optimal trade entry untuk ambil momen buy-nya. Entah nanti mungkin setupnya tuh kan ketika tembus tadi kan ya di H1-nya, kalau misalnya tembus 2918 kan berarti pecah tren naiknya betul gitu kan. Tapi tentunya nggak menutup kemungkinan juga harga dia ada pantulan lagi kan ke atas kayak gitu, pantulan lagi ke atas untuk pullback kayak gitu guys, pullback ke atas lagi baru dia bisa turun lagi. Nah untuk kemungkinan bisa seperti itu guys ya. Jadi untuk kesimpulannya gimana bang? Untuk kesimpulannya untuk analisa kita di video kali ini ya, analisa XAU USD buat nanti hari Senin tanggal 24 2022 Februari untuk zona buy. Nah, nih zona buy teman-teman ya. Zona buy bisa kita setting di sini teman-teman ya. Bisa kita marking dulu di sini untuk zona buy-nya. Berapa bang itu harganya? Di 2906 ya. 2906 sampai di sini ada low-nya sampai 2894 ya. 2894 2906 ya, 2906 sampai 2894. Oke, ini teman-teman ya, zona buy. Kita marking ya, zona buy. 2906 sampai 2907 deh ya. Soalnya kan 2906.8 sekian, berarti kita buletinnya 2907 sampai 2893 ya, kalau ini tuh 2893 malah justru kayak gitu guys. Ini untuk zona buy-nya guys ya, zona buy ini guys. Nah di sini guys zona buy-nya ya, itu guys. Hasil nanti misalkan harga turun gitu ya, bang turun nih. Nah guys, kita ambil untuk buy-nya dulu di sini. Cuman buy-nya juga bukan untuk ini ya, bukan untuk skala panjang, karena ini setupnya untuk setup harian aja guys kayak gitu. Jadi untuk TP-nya mungkin bisa ambil di 5 atau ya sampai 10 atau sampai 200 pip lah ya. Kayak gitu guys. Untuk target-target TP-nya ya, jangan diambil panjang-panjang dulu guys, karena ini kita hanya untuk nyari pantulan-pantulan aja guys. Kayak gitu guys ya. Oke. Di sini teman-teman seperti ini mungkin misalkan untuk setupnya seperti ini untuk yang pertama. Lalu kalau misalnya nanti harganya malah tembus ya seperti tadi gitu kan ya, harganya malah tembus high-nya di sini 2955, jangan khawatir, gak usah khawatir teman-teman, kita nanti cari setup juga buat momen buy-nya. Nah seperti ini guys, naik tembus ini high valid 2955, tunggu harga pullback ke bawah baru kita ambil posisi buy. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, gampang nggak? Gampang banget teman-teman ya, aman ya. Nah lalu untuk setup sell-nya kan tadi juga ada momen sell-nya ya, kayak gitu kan. Ada teman-teman yang nggak usah khawatir kayak gitu kan. Kalau misalkan untuk setup sell-nya tentunya ini agak tricky juga ya kalau misalnya untuk setup sell-nya tuh teman-teman. Saya masih wait and see mungkin untuk sell-nya mah ya, kayak gitu kan. Soalnya yang pertama tentunya kita perhatikan nih di sini untuk setup sell pertama
Kalau misalnya dari struktur H4 ini ya, dari struktur H4 ini kayak gitu kan, kita tarik Fibonacci-nya dari sini ke sini. Nah, ini nih untuk untuk pantulannya, untuk area pantulannya 2979 tuh, 2979 di sini guys. Tidak menutup kemungkinan ya. Ini menjadi pantulan untuk selnya pertama di sini. Tapi kalau misalnya nanti tembus ya, nah ini tembus nih. Misalkan nanti tembus 2954 ya, tembus 2954 artinya penarikan Fibonacci-nya dari atas sini ke low di sini, guys. Kayak gitu. Oh, sama berarti di sini ya. Berarti sama banget pertepatan. Nah, ini mungkin ya bisa dijadikan sebagai titik acuan untuk zona selnya, guys. Kayak gitu. 2975 ya sampai 2980 aja lah guys ya, gitu ya aja lah guys, seperti biasa guys, 2975 sampai 2980. Cuman tadi dengan catatan tentunya hati-hati karena ini counter trend, jadi kita nyari pendek-pendek ya, pantulan-pantulan aja untuk selnya gitu teman-teman ya, untuk analisa di XAUUSD guys ya. Oke guys, ini kita marking juga ya zona sell mungkin ya, zona sell di 2975 ya sampai 2980 guys. Di sini guys. Gitu guys. Nah, gitu guys. Aman guys ya. Ini zona buy di sini 2907, 2893 zona sell di sini. Oke. Nah, ini mungkin untuk ya setup intraday ya, setup intraday bisa seperti ini. Kalau misalnya mau setup pendek-pendek gitu kan, bisa nggak bang? Bisa, kayak gitu kan ya, bisa. Ini kita hilangin ya, biar nggak terlalu banyak juga coretan-coretannya. Yang penting kita udah marking zona buy, zona sell-nya gitu ya. Yang penting kita udah marking zona buy dan zona sell-nya guys, kayak gitu. Nah gini guys. Ini saya marking juga ya, artinya ini yang saya silang tuh tembus gitu ya, yang saya silang tuh tembus ini artinya tuh guys. Nah gini. Gitu kan, lalu ini di sini set. Nah ini ada potensi pantulan di sini nih. Nah gitu guys. Nah gitu guys ya. Sebentar, ini kurang masuk setupnya. Set. Nah gitu guys, bisa seperti ini juga nih nanti itu guys. Cuman ini masih ngawang-ngawang ya, kalau ini masih ngawang-ngawang guys, karena harus tembus dulu di sini. Lalu ini juga sama, ini di zona buy ini gitu ya, yang ini nih, yang di tengah-tengah ini, karena masih ngawang-ngawang kayak gitu kan. Jadi karena harus tembus dulu ini guys, kayak gitu guys ya, maksudnya tuh guys. Coba kalau ini udah bisa marking ya, udah bisa di marking. Kalau ini karena tadi alasannya atau reasonnya udah jelas dari struktur H4 tadi. Di sini yang break of structure yang di sini guys. Ini break of structure inducement yang internalnya tadi. Kayak gitu guys ya. Oke guys. Ini guys, gampang kan? Gampang banget lah. Nah, bisa nggak kalau misalnya tadi ya nyari setup atau nyari momen untuk pantulan untuk pendek-pendek gitu kan, atau 3 atau sampai 5 poinan. Bisa nggak? Bisa tentunya guys. Kita time frame-nya perkecil lagi kayak gitu. Time frame-nya kita perkecil lagi. Itu guys, time frame-nya kita perkecil lagi, lalu cari structure market gitu kan. Cari structure market di time frame M30 misalkan ya. Harga di sini ngambil high di sini, lalu ini tembus, ini juga sama tembus ya. Ini tuh tembus guys. Dia nggak kuat turun ya. Oke, ini ada trend line juga ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin suka pakai metode trend line. Kurang nih guys, trend line-nya guys, kurang guys. Sebentar. M30 nggak masuk ya, structure marketnya kurang kurang jelas. Di sini M15, apakah ini jadi break of structure guys? Ini jadi break of structure ya. Nih guys, ini jadi break of structure nih guys. Naik, turun, terus naik lagi, turun, ngambil inducement dan naik lagi. Nah ini guys, ini break of structure nih di sini, ini inducementnya ya. Ini inducement, lalu ini break of structure-nya guys, bos, kayak gitu ya. Nah artinya kita punya structure market nih, di sini juga guys, kayak gitu. Kita punya structure market guys. Jadi di sini low valid ya, ini jadi low valid nih. Kalau misalkan skala M15 ya, M15 ini jadi low valid, ini jadi high valid udah. Ini inducement bisa sih ya, ini jadi inducement bisa guys,
kayak gitu. Nah, ini titiknya tuh di sini berarti kita tarik Fibonacci seperti biasa dari low di sini ke high di sini. Nah, dapat optimal trade entry-nya guys. Ini untuk buy-nya nih. Di sini guys. Kayak gitu. Jadi harga ya nanti kalau misalnya harga masuk ke sini gitu ya. Set. Nah, di sini nih cari momen buy-nya, kayak gitu kan. Gitu guys, ini skala kecil tentunya guys ya, dengan catatan skala kecil kayak gitu. Hati-hati guys kalau misalkan skala di time frame atau structure market di time frame kecil tuh memang high risk gitu ya, high risk dan terbilang memang low win rate gitu kan, win rate-nya kecil kayak gitu guys ya. Cuma kalau misalnya teman-teman suka dengan ya trading skala-skala kecil seperti ini ya gaskeun aja teman-teman kayak gitu guys ya. Coba M5-nya. M5-nya juga kalau misalkan mau ya kita cek juga ya teman-teman. Naik, turun, naik. Apakah ini change of karakter guys? Enggak ya, dia enggak melewati nih. Enggak masuk inducementnya, enggak guys. Tidak guys kalau ini guys. Dia hanya MSSA doang ya, MSS market structure, dan di sini inducementnya baru keambil. Di sini inducementnya kan, nah ini nih jadi inducement di sini. Lalu break of structure di sini, betul, setuju banget gitu kan. Ini guys, ya sekali lagi kalau misalnya nyari momen buy untuk skala pendek mungkin di sini nih, jadi opsi guys. Itu di harga 29.30 ya, 29.30 sampai 29.25 tuh. Ini zona buy pendeknya guys di sini, kayak gitu guys ya. Tuh ini soalnya masih sideways kan. Tadi ini skalanya tuh di antara di sini ke sini gitu kan ya. Nah ini kan di internalnya. Ini tadi eksternalnya tuh yang ini ya, low validnya di sini, high validnya di sini. Nah ini internalnya guys, kayak gitu. Bisa nggak kita manfaatin? Bisa, kayak gitu kan dengan range yang tadi di sini, kayak gitu guys. Maksud saya tuh guys. Jadi teman-teman juga harus tahu mana internal structure, mana external structure, kayak gitu ya guys ya. Oke guys, ini mungkin jadi opsi juga ya teman-teman. Zona buy terdekat mungkin ya 29.30 sampai 29.25. Kayak gitu guys, 29.25. Nah seperti ini guys ya. Nah bisa juga kayak gini nih guys. Tentunya kalau misalnya pengen lebih safety-nya, kita tunggu konfirmasi entry di sini gitu guys ya. Gitu guys, agar lebih safety aja guys. Kayak gitu guys. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga. Gini aja mungkin teman-teman untuk XAU USD mah buat nanti besok ya, buat nanti besok lagi. Ya minggu besok maksudnya tuh. Minggu besok ya. Tanggal 24 hari Senin tentunya. Dan seperti biasa nanti akan saya update lagi untuk analisanya seperti apa kayak gitu kan ya. Dan mungkin sebagai sedikit catatan gitu ya, di tanggal 27 ya teman-teman, di tanggal 27 coba saya cek lagi New Moon Februari 25 tanggal berapa guys, tanggal the New Moon is in February was on tanggal 27 tuh guys. Pas banget tadi, berarti bertepatan dengan news yang ini nih guys, GDP ya. Kayak gitu guys, tanggal 27. Nah ini nih guys, New Moon ini ada potensi gitu ya, dapat berpotensi terjadinya pembalikan arah guys, atau reversal kayak gitu kan. Cuman let's see what's gonna happen. New Moon-nya tanggal 27 ya. New Moon, ini buat catatan aja teman-teman ya. New Moon tanggal 27. Ini ilmu astrologi guys. New Moon tanggal 27 guys, kayak gitu. New Moon tanggal 27. Nah biasanya reversalnya itu terjadi ketika hari H atau H-1 atau H+1 guys, kayak gitu. Berarti 26, 27, 28 gitu guys ya. 26, 27, 28 gitu. 28-nya itu bertepatan juga hari Jumat. Biasanya hari Jumatnya ada taking action profit juga kan, kayak gitu guys. Nah ini pasti nanti saya update lagi ya. Berarti kita marking aja, berarti tanggal New Moon-nya 27 gitu ya. New Moon-nya 27 berarti ya antara 26 sampai tanggal 28 guys di sini guys. Nah gitu guys. Oke. Kita lihat ya guys ya. Kita lihat nanti tanggal 26, 27, 28 guys. Who knows, akan terjadi reversal kah? Kayak gitu kan ya. Atau malah lebih dulu reversalnya bisa saja terjadi guys, kayak gitu guys ya. Gitu guys, mungkin untuk XAU USD analisa hari ini ya, dari Sabtu tanggal 22 bulan 2 2025. Wih, bagus ya tanggalnya. Kayak gitu guys. Tentunya nanti saya akan update lagi ya. Saya akan update lagi untuk analisanya, karena
analisa ya bersifat prediktif, tentunya kita harus menyesuaikan juga dengan data-data atau teknikal yang berubah kayak gitu guys ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau mendapatkan informasi-informasi up to date-nya kayak gitu kan ya. Tentunya kalau misalnya yang lebih utama ya di grup member official VVIP kelasnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau langsung join ke grup official member private VVIP kelasnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi ter up to date-nya, dan teman-teman juga dapetin semua fasilitas lengkapnya untuk mendukung dan menunjang kesuksesan trading teman-teman kayak gitu, mulai dari bimbingan edukasi private kayak gitu kan ya, lalu tentunya signal-signal tradingnya setiap hari juga gitu guys. Gratis tentunya ya teman-teman. Syarat-syaratnya cukup teman-teman tinggal siapin aja modal buat tradingnya gitu. Untuk minimal modalnya boleh teman-teman langsung chat nomor Japri, nomor WhatsApp saya aja ya di 0821 1384 8248. Apakah perlu ditulis guys? Nggak perlu ya, soalnya udah ada tuh di bawah kan. Udah di bawah layar guys. Ini guys nomor WhatsAppnya ya. Widi aja guys. Kayak gitu Widi ya, 0821 1384 8248 guys. Nah, buat teman-teman juga ya yang mau belajar langsung offline kayak gitu kan ya. Selain online juga kita ada offline juga guys, kayak gitu. Jangan salah guys ya. Jadi boleh teman-teman silakan langsung tanya-tanya aja guys buat teman-teman yang mau belajar, yang mau konsultasi gitu kan ya. Boleh langsung chat nomor WhatsApp saya aja guys. Ini ada posternya juga nih teman-teman. Nah, tuh guys ya. Saya sedikit iklan mungkin. Oke, gitu aja mungkin teman-teman ya untuk analisa di hari ini. Tentunya semoga membantu dan bermanfaat ya apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya bagikan. Tentunya di sini saya bukan untuk menggurui ya. Di sini saya bukan untuk ajang hebat-hebatan juga, tapi di sini saya hanya berbagi